Bukan, dia datang untuk menjadi penebus dan dia harus berkorban. Kalau apanya yang dikorbankan? ya dirinya Bang. Nyawanya kan? Dirinya, nyawanya. Bunuh diri nggak tuh? Bukan bunuh diri Bang, pengorbanan itu contoh saya bayar utang abang. Saya kan udah berkorban ini, jadi payah saya, uang saya berikan untuk lunasin utang abang. Jadi kan seperti itu pengorbanan itu Bang. Nah sekarang yang dia berikan apanya? Nyawanya atau duitnya? Ya nyawanya. Nah bunuh diri itu namanya. Waduh. Matius, coba kita lihat dalam Yohanes 10 nomor 18. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Dia sendiri yang berkehendak memberikan nyawanya. Betul atau tidak? Bukan Bang. Lah ini dalil Bung. Yohanes 10 nomor 18. Dalil Bung. Kita jangan manusia telah mati dalam dosa ataupun telah terpisah dari Allah karena dosa. Nah inilah yang mau dipulihkan Tuhan Yesus kepada dengan cara bunuh diri, dengan cara pengorbanan, supaya yang dikorbankan dirinya atau orang lain dan Allah bisa terjalin kembali. Yang dikorbankan dihancurkan, udah diputuskan, supaya yang dia korbankan dirinya atau oknum lain bisa lagi nyambung kepada Allah gitu. Saudaraku, yang dia korbankan dirinya atau orang lain? Iya, dia berkorban. Apa namanya tuh? Bunuh diri. Harusnya Pak Bilal naik, jangan ngintip-ngintip lah. Pak Bilal naik. Iya, itu dia Pak. Bang Juma, dia itu mengorbankan dirinya untuk penebusan. Dia membunuh dirinya untuk penebusan dosa-dosa orang Kristen. Betul? Seperti itu kalimatnya Bang. Ya ampun saudaraku, begitu susahnya kau menyembunyikan. Pemahamannya juga beda itu Bang, gitu. Jadi saudara Bilal aja dulu tarik ke atas. Coba dicakar mukanya. Kok dijambak? Iya, silakan. Barangkali mau dikasih tahu dia itu definisi daripada membunuh. Bunuh diri apa menurut Bang Lukius? Apa artinya itu bunuh diri? Bunuh diri definisinya seperti ini ya. Dia tidak menerima dalam setiap masalah yang ada pada dirinya, dan sehingga dia putus asa dan bunuh diri. Bunuh diri. Itu definisinya. Begitu. Jadi bukan artinya orang yang memaksa dirinya untuk mati. Bisa dikatakan begitu? Bukan. Oh begitu. Bukan. Tadi saya udah ucapkan kan definisi orang yang bunuh diri. Iya, lanjut dia tidak sanggup menerima masalah. Dia tidak siap menerima masalah dalam setiap kehidupannya bersamanya, baik pun dunia, sehingga dia putus asa. Nah, akhirnya bunuh diri, begitu. Ya, ini logikanya sangat sempit. Sekarang begini, Yesus itu datang kemudian menyerahkan nyawanya. Betul atau tidak? Ini bukan kapasitas manusia. Sebagai Tuhan, dia datang menyerahkan nyawanya. Betul atau tidak? Betul. Orang yang menyerahkan nyawanya apa namanya? Bukan dia menyerahkan Bang, tapi dia rela. Saudaraku, butuh berapa data di dalam kitab saudara untuk kemudian Anda bisa memahami. Matius 20 nomor 28, Matius 27 nomor 50, Markus 15 nomor 37, Lukas 23 nomor 46, Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 10 nomor 18, Matius 20 nomor 8. Yesus menyerahkan nyawanya. Itu apa namanya menurut saudara? Bukan menyerahkan Bang. Tulisannya, tulisannya sudah sangat jelas, menyerahkan nyawanya. Matius 27 nomor 50 aja dulu kita gunakan. Coba Anda lihat di situ. Bukan seperti itu perkataannya Bang, tapi anak manusia akan diserahkan. Dan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Menyerahkan di dalam bahasa Yunani itu pneuma. Pneuma itu roh, nyawanya. Iya. Jelas ya? Dikatakannya dia menyerahkan. Sahabat kami, ya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, ya? Nah, itu dia lagi bernyanyi. Dia menggenapi kitab Mazmur. Udah nggak nyambung itu. Iya. Nggak nyambung. Itu tidak ada korelasinya dengan kematian Yesus. Nggak ada. Di kitab Mazmur kita baca ini. Saya tahu, saya hafal itu Mazmur 22. Coba Anda lanjutkan datanya. Aku teriak siang, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Dan aku juga teriak malam hari, dan kamu tetap tidak mendengarkan aku. Apa Yesus teriak malam hari di tiang salib? Bukannya jam 3 dia sudah mati. Jadi yang teriak malam hari siapa? Saudara Bilal naik, pertanggungjawabkan tadi hujatanmu terhadap Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 66. Tadi saya sudah di pembukaan saya sudah luruskan. Siapa? Enggak ada yang naik. Bilal enggak ada di sini. Yang ada ini nih siapa? Tuhan berkuasa, Bang Jeffrey. Ya, di saudara Bilal ini memang seorang penghujat dia. Dia suka dibom-bom, suka diterosoki. Ini ya. Ya. Mazmur 22 Bang, biar saya baca ya. Silakan saudaraku ya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin dua menurut lagu di kalah fajar Mazmur Daud. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tahu dan tidak mengaku. Allahku, aku berseru-seru waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oke? Dan jelas di situ suatu puji-pujian untuk bagi orang Israel. Iya. Itu yang digenapi oleh Yesus di kayu salib, Bang. Baik. Jadi gini saudaraku. Apa yang tertuang di Mazmur 22 itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban Yesus. Gak ada sama sekali. Tidak. Coba kita lihat. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini Yesus di sini pada malam hari dia juga teriak pada waktu malam. Apakah di salib Yesus itu masih ada pada saat malam? Ini apa mau buat kronologi yang terjadi apa? Katanya ini nubuatan. Salib. Dan Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Oke. Tetapi engkau tidak menjawab. Oke. Ya kan? Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa memang Yesus itu ketika malam hari masih teriak pada saat malam? Kan selesai dia mengucap itu, tidak ada lagi tertera. Yang ada itu makanya aku bilang, saudaraku, itu makanya aku bilang, ini bukan nubuatan, ini pandai-pandaian pengarang penulis kitab saudara mengambil data kitabnya orang. Makanya Yahudi tertawa. Ini adalah kalau pandai-pandaian, kalau pandai-pandaian Bang Juma, ya Bang Juma buktikan mana yang sebenarnya. Jangan hanya mengatakan itu pandai-pandaian penulis, sementara Bang Juma tidak bisa meluruskan mana yang sebenarnya yang terjadi kronologi. Saudaraku yang baik, saudaraku yang baik, tadi kan kita bahasannya bunuh diri. Nah, ternyata keciduk Yesus bunuh diri untuk kalian. Kenapa susah untuk menerima kenyataan itu? Yesus datang menyerahkan nyawanya. Tindakan bunuh diri pun tidak ada. Yang ada disalibkan oleh bangsa Romawi. Iya, tapi kan dia tahu. Orang bunuh diri ini sama kayak Yesus. Tidak bisa lah Bang, itu pemahaman yang keliru. Artinya kita nanti sekarang gini. Jadi sesat. Oke, sekarang begini saudaraku. Anda masuk ke sarang penyamun. Anda sudah tahu kalau Anda ke sana pasti Anda mati. Padahal Anda bisa tidak ke sana. Anda bisa tidak pergi ke sarang penyamun untuk menyelesaikan masalah.
Yesus bisa tidak menyerahkan nyawanya untuk menghapuskan dosa. Kenapa? Karena yang dikatakan Tuhan di Mazmur 33 nomor 9, tinggal memberikan perintah maka semuanya jadi. Nah, kamu tahu kalau kamu ke sarang penyamun, kamu akan mati. Kamu ke sana, itu apa namanya? Ya bunuh diri. Bunuh diri. Meskipun proses kronologis kejadian Anda itu dibacok, tapi Anda dibacok karena Anda sendiri yang datang mempersembahkan diri Anda. Itu namanya bunuh diri. Padahal Anda bisanya pergi ke kantor polisi melapor untuk menyelamatkan nyawa Anda. Nggak perlu ke sarang penyamun. Penyamun itu bisa dihabisi oleh polisi. Kenapa Anda ke sana? Kan ada opsi lain. Contoh, Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat katanya. Di dunia dan di surga diberi kuasa. Berarti dia kuasa menghapuskan dosa-dosa manusia. Kenapa dia tidak menghapuskan dosa manusia saja? Contoh misalnya ketika perempuan pesina itu, dia katakan dosamu telah diampuni, orang buta yang diobati, dosamu telah diampuni, orang lumpuh yang berjalan dibuatnya, dosamu telah diampuni. Bisanya dia mengampuni dosa tanpa dia harus membuat tentara-tentara Romawi ini masuk ke dalam neraka akibat dia dibunuh. Nah sekarang kalau kita cerita bahwa Yesus itu tidak bunuh diri, berarti yang membunuhnya adalah tentara Romawi. Nah apa upah bagi mereka yang membunuh Tuhan Anda? Sedangkan ketika mereka tidak membunuh Tuhan Anda tidak memiliki Tuhan bernama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Kita baca. Saya jawab. Saya jawab pertanyaan Bang. Kenapa Yesus bisa mengampuni di waktu dia walaupun tidak mati dia ataupun digantung di kayu salib? Itu kan dia mengampuni secara pribadi, tidak mengatakan seluruh manusia. Tetapi di kayu salib dia mengatakan, aku hanya menebus bagi setiap orang yang menerimanya. Itu di kayu salib. Nah kalau di situ di kronologi pas di waktu ke perempuan sundal itu atau orang lumpuh, orang buta itu kan di berhadapan ngomong pribadi kah Bang ngomong nih kan gitu. Kira-kira seperti itu Bang. Oke, saya tanya kepada saudara, apakah Yesus itu bisa mengampuni? Kan ceritanya nih di dalam Matius 28, kepadaku diberikan kuasa, baik di dunia maupun di surga. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu berkuasa menghapuskan dosa-dosa warisan tanpa dia mati di atas tiang salib? Bisa enggak Yesus menghapuskan dosa tanpa mati di atas tiang salib? Buat para nabi Bang, udah banyak. Saudaraku, kita perintah Yesus itu di dalam Matius ya. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Kita harus berakal nih ceritanya sekarang. Kalau Anda mengatakan Yesus bisa mengampuni segala dosa manusia tanpa harus bunuh diri atau menyerahkan nyawanya, maka kenapa Yesus tidak melakukan itu? Justru dia memilih menyerahkan nyawa. Berarti dia apa namanya itu? Bunuh diri. Yang membahas kenapa Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk semua manusia. Itu dunia pun bertanya, bukan cuma aja yang mempertanyakan hal itu. Maka di sini saya jawab, itu namanya penebus semua manusia Bang, bukan untuk perseorang atau persero, untuk semua. Makanya dia sampai apa tujuannya dia menebus dosa dan dosa apa yang dihapuskan? Nah itulah yang bagus mau Bang tanyakan biar kita gali di dalam Alkitab dengan silakan. Yang pasti kesimpulan saya Yesus datang menyerahkan nyawa alias bunuh diri. Oke. Nah sekarang pertanyaan lanjutan, apa guna Yesus menyerahkan nyawa dan dosa apa yang dia tebus? Menyerahkan nyawa itu beda dengan bunuh diri Bang. Ya udah silakan aja dengan tanggapan saudara ya, silakan, nggak masalah. Nah sekarang dosa apa rupanya yang dihapuskan oleh Yesus dan apa gunanya? Silakan. Ada ayat mengatakan itu Bang, dengan satu orang yang telah jatuh ke dalam dosa dan juga dengan satu juga yang akan menebus atau menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Seperti itu Bang ya. Jadi hanya Yesus sendiri manusia satu-satunya yang telah datang ke dunia ini
untuk dapat melakukan hal itu. Untuk Bang Juma dan saya tidak bisa melakukan hal itu. Itu maksudnya yang ditebus, yaitu dengan satu orang berdosa di dunia ini dan dengan satu orang juga yang akan menyelamatkan, menebus. Siapa satu orang yang berdosa itu menurut Abang? Itulah yang saya inginkan dari Abang, yaitu Adam dan Hawa, Bang. Di mana dikatakan Adam berdosa dan menyebabkan semua orang berdosa karena dosa Adam? Di mana itu, Bang? Baca Kejadian 3 ayat 13. Kejadian 3:13. Di mana dikatakan Adam di sana berdosa, Bang? Yang berdosa di sana adalah iblis. Iya, Bang. Silakan kita lihat apa yang tertuang di sana. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ular, iblis, bukan Adam. Gugur. Coba tunjukkan ke kita di mana Adam berdosa dan menularkan dosa kepada anak keturunannya. Itu tertulis di mana? Katakan begini, Pak, dosa Adam ini begini. Buah pohon, semua buah pohon yang di taman ini boleh kamu makan. Iya, kecuali satu. Taman itu jangan kamu makan. Iya. Nah, yang menjadi salah dan dosa Adam itu sudah diperingati, tapi masih makan. Iya. Oke. Tapi Abang masih mengulang, membantah. Kira-kira Oke. Nah sekarang begini, sebelum Adam makan buah pengetahuan, apakah dia tahu baik dan buruk? Memang belum. Nah, bagaimana mungkin kemudian Adam disebut berdosa? Dia kan tidak tahu baik dan buruk. Sama seperti ketika Anda berbicara kepada anak bayi, wahai anakku, jangan engkau telan kelereng ini ya. Kapan kamu telan, kau mati hari itu juga. Anak ini belum tahu baik dan buruk. Dilihatnya lah itu kelereng, ditelan. Siapa yang bersalah? Anak bayi tersebut gitu. Itu analoginya udah jauh kali tuh, Bang. Saudaraku, Anda mengakui sebelum Adam makan buah, dia belum tahu baik dan buruk. Jadi mau 1000 perintah kepada dia, Adam jangan kau makan, Adam jangan kau makan, Adam jangan kau makan, Adam jangan kau makan. Manalah dia tahu? Dia tidak tahu baik dan buruk. Sehingga ketika dia makan, baru tersadar, ya wajar. Loh, kok orang yang tidak tahu dihukum dosa? Apalagi dosanya dirembeskan ke orang lain. Ini doktrin dan dogma yang jelas-jelas bertentangan dengan kitab saudara dan bertentangan dengan logika akal sehat. Bagaimana mungkin seorang bayi dihukum dosa sementara dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana mungkin orang yang kehilangan akal seperti orang gila bisa dipenjara karena membunuh sementara dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana mungkin Adam kemudian dikatakan berdosa, mewariskan dosa, sementara perilaku yang dilakukan adalah perilaku yang dilakukan disebabkan karena dia tidak tahu baik dan buruk. Justru dengan makan buah, dia bisa tahu dan baik buruk sehingga keturunannya menjadi cerdas, pintar dan seterusnya. Kok dia malah dihukum menjadi dosa? Ini perintah siapa? Ini ajaran siapa? Ini ajaran Paulus. Roma 5 nomor 12, fitnah Paulus terhadap Adam dan Anda aminkan. Padahal dalam Kejadian 3 nomor 13 yang berdosa itu iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8 yang berdosa itu iblis. Giliran Paulus dia katakan yang menyebabkan dosa itu adalah Adam dan Anda mengaminkan. Anda harusnya berterima kasih kepada Adam. Karena dengan Adam makan buah pengetahuan, Anda bisa secerdas sekarang. Anda bisa menikmati main HP, main TikTok. Karena apa? Karena Adam. Kita mengucapkan terima kasih aja kagak. Malah kita hujat-hujat dia. Coba, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, apa yang terjadi dengan anak keturunannya? Tidak beda dengan kambing. Hidup, punya kelamin, ada pasangan, tapi nggak tahu baik dan buruk. Bagaimana mungkin dia mau pakai baju? Berarti keturunan Adam sampai hari ini masih telanjang dan kemungkinan dia makan rumput juga. Seperti Tarsan kita ini. Andaikan Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Bayangkan itu. Namanya manusia, tidak tahu baik dan buruk, tapi makan ikan, makan daging, makan buah-buahan, tentu ada sperma dalam dirinya. Ada pasangannya.
Ada perempuan, lah mereka, beranak cucu lah mereka, punya anak, punya keturunan, tapi tidak tahu baik dan buruk. Sama enggak dengan binatang? Sama. Justru kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, manusia tidak beradab. Manusia tidak seperti sekarang. Jadi yang ada, kita kudu wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan kakek kita Adam alaihissalam dan Hawa istrinya. Ini malah dikutuk. Oke, abang kalau nggak setuju dengan cerita yang di dalam Alkitab, tidak masalah. Saya tidak memaksa. Tapi Ya, saya mau saya pun menjelaskan tidak memaksa saudaraku. Saya hanya menarasikan logika saja supaya banyak yang tercerdaskan. Silakan. tentang di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dengan satu manusia berbuat dosa dan dengan satu manusia juga yang Itu ini, kata Paulus. Ada nggak kata Yesus demikian? dan Aku ini datang kepada mati, menyerahkan diri, bunuh diri untuk melepaskan dosa Adam. Ada nggak ajaran Yesus kayak begitu? Kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Ada nggak, Bang? apa itu abang pertanyakan tadi? Pengakuan Yesus bahwa dia datang menyerahkan nyawanya untuk kemudian menghapuskan dosa Adam. Ada nggak pernyataan Yesus begitu? Seperti pernyataan Paulus dalam Roma 5 nomor 12. Saya tidak mengatakan persis seperti yang bilang, tapi dia Minimal sama, ada nggak? Anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan, itu ada, tapi tidak seperti yang kalimat abang. Iya, tapi itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan orang yang tulisannya disebut Matius. Padahal bukan Matius. Di dalam catatan buku Matius 17 nomor 22 memang jelas dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Itu kata siapa? Kata penulis Matius. Dari Yesusnya ada enggak? Ya kan waktu perjamuan itu mengatakan hal itu. Kata murid-muridnya, siapa yang berani, kan begitu. Tapi dikatakan tenang, hal itu akan terjadi dan akan digenapi dalam anak manusia, kan begitu. Iya, tapi faktanya Yesus sudah memberikan fakta akurat. Inilah darahku, apa itu? Anggur. Inilah dagingku, apa itu? Roti. Kenapa diganti menjadi darah betulan, daging betulan? Siapa yang ngajarin? Oke, itulah dibilang Bang, kalau dengan dipahami logika aja itu tidak bisa, tapi kalau pemikiran Allah atau roh daripada Allah untuk memahami itu, maksud perkataan tujuan Yesus itu baru bisa dipahami, Bang. Makanya saya maksa abang dengan satunya manusia dalam dosa dengan abang. Saya nggak memaksa. Kalau abang nggak pun bertanya, saya tidak akan. Tapi inilah jawaban yang bisa saya berikan dengan pertanyaan manusia jatuh ke dalam dosa, begitu. Iya, maksudnya pengajaran dari Yesus bahwa dia nebus dosa waris itu ada nggak, Bang? Kalau untuk dosa waris itu ada nggak? banyak hal, Bang. Nggak ada, Bang, nggak ada. Jujur aja nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bang, itu muncul di dalam pengajaran Paulus untuk orang-orang Roma. Orang-orang yang memang sudah menganut ajaran dosa tebusan dosa dengan darah manusia. Itu Romawi Yunani itu gitu. Anda ikut-ikutan. Padahal itu surat untuk jemaat di Roma. Roma 5 nomor 12. Gitu loh, Bang. Nah, ini fitnah terhadap Adam alaihissalam. Kalau dikatakan gegara dia, kemudian maka manusia masuk dalam dosa. Ini logika di mana ini? Orang yang melakukan, kita yang mendapatkan dosa. Untuk apa dijajakan itu? Untuk supaya Yesus itu disebut sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati menyerahkan nyawanya di atas tiang salib, bunuh diri untuk orang Kristen. Ini nyambungnya di mana coba kira-kira? Kita bilang begini sekarang. Contoh, kalau Kristen mengatakan seperti itu, oke. Tapi kalau untuk abang kata istilahnya orang berdosa kok kita yang menanggung, oke, kita ikuti yang abang katakan. Tapi saya cuma hanya satu pertanyaan ke abang. Apakah abang bisa lupa dari dosa? Gimana? Oh, tunggu dulu. Yang perlu Anda perhatikan dulu firman Tuhan. Di dalam Kejadian 5 nomor 2.
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Itu satu dulu. Kita ini makhluk yang diberkati oleh Allah. Di dalam Al-Quran, fi aksani takwim, makhluk yang diciptakan dalam bentuk sempurna. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, apakah Anda bisa menjamin seluruh nabi-nabi, saudaraku, mengajarkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, solusinya adalah pertaubatan. Bertaubat Al-Quran, bertaubat ajaran Yesus, bertaubat ajaran Musa, bertaubat ajaran Abraham. Semua para nabi mengajarkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, pendamainya adalah bertaubat dengan syariat-syariat yang diajarkan. Bani Israel syariatnya korban dengan hewan adalah perdamaian. Yesus mengajarkan perdamaian dengan hewan. Di mana itu? Matius 8 nomor 4. Pergilah engkau, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa. Musa mempersembahkan sembahan apa rupanya? Hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Oke. Iya. Silakan. Coba mana tahu si Bilal sudah ada, Bang, ditarik aja naik ke atas. Iya. Bang, saya mau sambung sedikit, Bang, mau tanya sama Pak Lugas. Silakan. Iya, tapi Bang, Pak Lugas, yang kalau memang oke lah, Anda bisa mengartikan bahwa penyaliban itu bukan bunuh diri, kan? Oke lah. Lari nih. Lanjut, monitor dia di bawah. Silakan, Deng, silakan. Oh iya. Maksudnya begini, Pak Bilal maksudnya begini. Oke lah, dia tidak mengakui bahwa dengan diserahkannya dirinya itu adalah bunuh diri. Nah, yang saya mau tanyakan ini yang masalah ini deh, terkutuklah orang yang ada di kayu salib. Nah, itu bagaimana dengan itu? Kalau dia menghindari bahwa konsep bunuh diri itu, berarti kalau dia menghindar dari itu, dia melarinya ke terkutuk. Bagaimana itu menurut kita? Itu memang betul. Itu orang yang disalib atau di kayu salib memang betul. Tetapi kutuk apakah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib? Yaitu kutuk dosa yang telah dilakukan manusia pertama, sehingga bahwa dikatakan tidak pernah luput dari dosa atau kutuk dosa. Begitu. Jadi kutuk dosa itu aja sampai dia disalib, Bang? Betul. Dan tidak ada yang sanggup melakukan hal itu, menyelesaikan kutuk dosa itu, Bang. Tidak ada. Abang bisa melakukan kutuk dosa itu? Kalau saya sih, Tuhan nggak perlu begitu aja. Namanya dia maha kuasa, ngapain sampai disalib-salib? Kalau saya sih berpikirnya simpel aja. Karena dia kan maha bisa, maha semuanya. Kami tidak paksa. Kalau abang bisa melakukan kutuk dosa, silakan. Kami tidak paksa abang untuk menerima pengorbanan Yesus menanggung kutuk salib. Tidak kami paksa. Kalau abang bisa, silakan. Kalau abang bilang istilahnya abang nggak luput, silakan. Pribadi. Oke, sedikit. Di zaman Yesus, ketika ada orang Yahudi berdosa, Yesus kasih solusi apa supaya mereka itu dosanya dihapuskan? Apa? Di zaman Yesus ketika ada orang yang berdosa, solusi penghapusan dosa yang diajarkan Yesus itu apa? Ya solusinya itu ya harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku, prosesi yang saya maksud, prosesi orang Yahudi ketika jatuh ke dalam dosa, cara mendamaikan dosa mereka itu seperti apa? Ya, pada waktu itu sebelum Yesus mati di kayu salib, ya mereka itu mengorbankan betul. Jadi yang mengajarkan pengorbanan terhadap manusia itu hanya iblis. Hanya iblis. Seperti misalnya ajaran-ajaran kuno. Ya, ajaran-ajaran kuno. Bagaimana mereka mempersembahkan anak bayi, bagaimana mereka mempersembahkan darah perawan, bagaimana mereka mempersembahkan anak tunggal untuk kemudian menyerahkan kepada roh-roh, baik itu yang ada di gunung, baik itu yang ada di lautan, baik itu yang ada di daratan, yang ada di goa-goa dan seterusnya. Jadi yang minta persembahan darah manusia itu hanya roh-roh.
Dan itu tidak dianut oleh ajaran samawi. Anda sendiri telah menjawab. Pada zaman Yesus ketika ada yang berdosa, maka diperintahkan melakukan persembahan sama seperti persembahan Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Jadi muncul ajaran dosa waris. Yesus terkutuklah, Yesus terhinalah. Itu muncul belakangan setelah Yesus itu ada. Setelah Yesus itu tidak ada. Inilah yang Anda aminkan. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus mati untuk menebus kutuk, kutuk apa rupanya? Tidak ada kutuk-kutukan, gak ada. Yang terkutuk itu adalah iblis, yang terkutuk itu adalah tanah, yang tertuang di dalam kitab Kejadian. Bukan manusia Adam alaihissalam, bukan. Makanya di dalam Kejadian 5, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, Tuhan memberkati Adam dan juga memberkati keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. Diberkatinya mereka semua, berarti tidak ada kutukan. Abang tadi kan tidak setuju. Abang tidak setuju di dalam Kejadian itu. Saya tadi sudah mengatakan ke abang, saya nggak pasahkan kalau abang nggak setuju dengan cara hal seperti itu ya di dalam Alkitab. Tapi abang ambil lagi dari situ Kejadian itu. Kejadian 3, saudaraku. Kejadian 3 nomor 13 yang saya tidak setuju dengan Anda, karena Kejadian 3 di sana yang terkutuk itu iblis, bukan Adam. Itu maksud saya. Sementara Kejadian 5, Adam dan keturunannya itu makhluk yang diberkati oleh Tuhan. Di situ terakhirnya, tahu abang hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka bukan berkat, tapi terkutuklah engkau ular. Oh, yang terkutuk siapa? Nah dikatakan yang terkutuk juga siapa? Tunggu dulu. Yang terkutuk siapa? Adam atau ular? Ular juga kena kutuk, Adam juga kena kutuk. Kalau ular juga kena kutuk, berarti Adam juga. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Adam kena kutuk. Dalilnya dulu. Di dalam mau abang kasih. Iya, mau. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi ya, bukan di dalam kitabnya orang Kristen. Tunjukkan ke saya Perjanjian Lama yang mengatakan Adam terkutuk. Silakan. Saya tunggu sampai sehari sebelum kiamat. 1 jam sebelum kiamat boleh, Bang? Oh, 1 jam. Yeah. Di mana di Perjanjian Lama dikatakan Adam terkutuk, keturunannya semua terkutuk? Di mana? Silakan. Kalau ada saudara Bilal di Jambak ya. Ini. Ya, silakan. Ini Bang, saya jawab ya. Ya, silakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan permula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itulah kutuknya. Nah, yang untuk ke Adam, ada itu Kejadian 3, itu Kejadian 3 yang saudara baca tadi. Nomor 14. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan turunanmu, meremukkan kepala engkau akan meremukkan kutumitnya. Inilah ini supayalah aku supaya kepada manusia mekanisme dan memakan buah dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Oke, terkutuklah tanah Bang, cuma karena yang terkutuk tanah. Yang saya minta Adam. Bukan berkat, Bang Juma bilang tadi berkat yang dikasih, padahal yang Anda baca, saudaraku, yang Anda baca. Saudaraku yang Anda baca, saudaraku yang Anda itu namanya perintah itu. Oke, saudara, yang Anda baca itu Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis ini siapa? Ayo, jujur dulu. Ya, berarti Tuhan menginginkan kita berarti dengarkan, berarti Tuhan menginginkan kita bermusuhan dengan iblis, betul? Betul nggak? Ya, di ayat ini mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan di antara kamu.
antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Apakah Anda senang ketika Tuhan membuat kita bermusuhan dengan iblis, atau justru Anda merasa dirugikan karena kita bermusuhan dengan iblis? Saya tidak merangkum dengan kata kita ya Bang ya. Abang yang mengatakan kata kita. Oke. Sekarang kepada saudara, apakah saudara merasa dirugikan ketika Tuhan membuat permusuhan antara manusia dengan iblis? Apakah saudara merasa dirugikan, atau Anda mau bersahabat dengan iblis? Allah mengadakan tuh. Oke, apakah Anda merasa dirugikan karena Anda bermusuhan dengan iblis? Anda merasa dirugikan? Untuk saat ini ya, saya tidak, dunia tidak. Suara Anda putus-putus loh. Ini Tuhan sudah melakukan permusuhan antara Adam dan keturunannya bersama dengan iblis. Anda katakan ini kutukan. Na'udzubillah. Ini adalah sesuatu anugerah dari Tuhan, karena Tuhan membuat kita bermusuhan dengan iblis. Andai Tuhan membuat kita bersahabat dengan iblis, seperti di dalam kitabmu, kasihilah musuhmu. Musuh di situ adalah Satan dalam bahasa Ibrani. Kasihilah setanmu, kasihilah iblismu, maka hancur dunia ini. Untung saja Tuhan membuat kita bermusuhan dengan iblis. Jadi ini bukan kutukan, ini berkat. Nah, yang sabar sedikit lagi, 30 detik. 30 detik. Yang Anda uraikan adalah Kejadian 3 nomor 15. Baca selanjutnya di Kejadian 5 nomor 2. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberkati mereka, lalu mereka dinamai manusia. Ayo, yang mana yang harus saya percaya? Tuhan memberkati manusia atau Tuhan mengutuk manusia? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Anda tidak bisa tunjukkan. Saya bisa menunjukkan Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Saya udah tunjukkan tadi, Bang. Yang mana dalilnya? Yang mana dalilnya manusia dikutuk oleh Tuhan? Di mana dalilnya? Ya begini, hai engkau ular dengan percelahan. Engkau perempuan, bersupayalah engkau akan melahirkan, dan engkau Adam akan terkutuklah tanah. Itu suatu kutukan loh. Ya, kutukannya kepada manusia itu yang mana, Bung? Kutukannya kepada manusia yang mana? Iya, tanah. Artinya tanah yang dimana, dari mana diambil asal mulanya? Emang kita tanah? Yalah. Ya udahlah, aku menjelaskan ke abang nggak nyambung. Nggak, saya tanya, apakah kita ini tanah, saudaraku? Saya kan tadi udah bilang. Tadi, yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan Adam. Nah, mana? Coba tunjukkan ke saya, Adam dikutuk itu di mana dalilnya? Itu kan terkutuk, bersusah payah engkau berjaya untuk mencari makananmu. Begitu, Bang. Masa ini kutukan? Ini bukan kutukan ini. Ini justru adalah kemuliaan. Ini kemuliaan ini. Kenapa kita dikatakan kemuliaan? Karena kita dibuat bermusuhan. Coba kalau kita dibuat bersahabat dengan iblis. Sama seperti di dalam kitab saudara. Kasihilah musuhmu. Musuh itu adalah iblis. Minta dikasihi. Diajarkan untuk dikasihi katanya menurut saudara. Menurut kitab saudara. Enggak bisa, Bang. Kalau Tuhan membuat kita bermusuhan dengan musuh iblis, di kitab saudara perjanjian baru justru diminta untuk mengasihi iblis. Kasihilah musuhmu. Kalau Tuhan berfirman, bukan seperti kita yang ngomong sekarang. Kalau Tuhan berfirman, itulah. Iyalah begitu kalau Tuhan berfirman. Bukan oleh karena itu, jangan itu dulu. Enggak seperti kita. Nah, tapi kalau istilahnya Tuhan berfirman, iya, tidak begitu. Jadi tidak ada pelimpelan di Bang Juma. Ini Anda yang pelin-pelan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunan Adam dengan iblis. Apakah itu kutukan menurut saudara? Iya. Oh, berarti Anda maunya tidak ada permusuhan antara iblis dengan manusia, gitu? Maunya bersahabat? Dulu ular itu, Bang, sehidup
dengan Adam, dengan akur di Taman Eden, tapi dengan iblisnya. Aduh, dia saudaraku, merasuki di mana ular lagi ini. narasi yang Anda bangun ular dan iblis dan Adam itu akur? Di mana itu? Dulu aku di Taman itu sama Adam. Dulu. Tapi setelah datang iblis merasuki ular itu, Akbar, dengan Masya tipu Allah. daya ular lah yang berkata kepadanya, makanlah buah itu. Nah, pikirnya si Adam itu, ular itu nggak dimasuki si setan, begitu ya. Saya narasinya seperti itu aja. Ya, ya, ya. Ada nggak yang teman-teman Oten di bawah yang mau naik? Enggak bang, saya ini mau sebentar lagi ada keperluan. Makanya saya bilang lain kali kita bahas. Kalau nggak terima, Iya. salah. Oke, saudaraku, tolong sampaikan ke Bilal. Saya tunggu beliau membahas Al-Quran surah An-Nisa ayat 66 tentang perintah bunuh diri. Tapi sampaikan ke dia agar bawa banyak bodrex dan juga nafasin biar tidak sesak napas. Gitu ya, saudaraku ya, murah hati Anda baik sekali. Pesan saya, Bang, sebagai anak Indonesia, mari kita belajar Bible dengan akal sehat. Jangan doktrin dan dogma, ya. Pakai akal kita belajar Bible, jangan dengan doktrin. Saya nggak ada bawa doktrin, Bang. Saya nggak ada bawa doktrin. Tadi itu doktrin, saudaraku, yang kamu lakukan dan terakhir itu doktrin. Dulu ular dan Adam itu bersahabat. Dulu itu doktrin. Nggak ada datanya itu, nggak ada dalilnya. Ya, itu dulu narasi saya, Bang, kan gitu. Abang pun banyak bernarasi dari tadi, saya nggak bantah. Iya, tapi kan saya bukan doktrin, abangku. Saya membahas apa yang tertuang di Bible. Saya juga nggak ada bilang doktrin atau konsep-konsep lah. Dosa Adam mana? Dosa waris di mana Adam dikatakan? Di mana Yesus mengatakan Adam itu mewariskan dosa? Nggak ada kan? Di mana perjanjian lama Yesus Adam dikatakan membawa dosa ke dunia? Nggak ada kan? Yang Anda bacakan itu yang Anda sampaikan doktrin bapak-bapak gereja. Baik, saya tunggu. Siap. Oke, Bang. Saya juga mau statement terakhir sedikit ini sebelum turun. Saya mengutip aja dari perkataan Bang Suma bahwa semakin Anda mencari kekurangan dalam Al-Quran, maka semakin Anda disesatkan oleh Al-Quran itu sendiri. Saya sangat setuju itu statement Gurunda Suma. Nah, ini kan contohnya yang teman kita satu ini yang lagi dalam di dalam DPO. Nah, itulah contohnya untuk teman-teman yang ada di room ataupun yang di bawah. Nah, dia semakin mencari kekurangan, akhirnya kan tersesat sendiri. Nah, contohnya yang inisial C sekarang ini, Bang, ya. Nah, itulah kira-kira. Saya sedikit juga closing ya untuk kita mengakhiri ini. Yang memang pernah saya pelajari di dalam pengajaran Al-Quran atau yang diimani saudara Kristen itu diimani saudara kita Muslim itu ialah satu tentang bunuh diri, perintah bunuh diri, dan suatu Allah menyesatkan manusia. Dan hal ini sangat tidak saya dapat sangka ya bagaimana hal itu akan terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa Allah menyesatkan manusia dan Allah memerintahkan manusia untuk bunuh diri. Itu saya tidak masuk akal, saya rasa begitu. Itu aja yang saya simak selama saya buka room ini begitu. Oke, saya sedikit 30 detik ya kepada teman-teman Kristen yang mendengarkan perbincangan kami ini. Silakan atur waktu untuk berdialog dengan saya, Bang Suma, terkait dengan tema perintah bunuh diri baik dalam Al-Quran maupun di Bible. Saya ada waktu hari ini sampai pukul 5 dan juga sebentar malam sampai Zahur jam 4. Kalau misalnya ada yang bersedia membahas tentang perintah bunuh diri di Al-Quran dan di Bible, saya sangat berterima kasih untuk waktunya. Yaitu penyesatan, semakin sesat dan akan disesatkan. Ada lagi Bang dannya. Iya, silakan dengan narasi saudara. Oke, seperti itu. Karena teman kita sudah mau tutup komalnya, kita cari komal-komal yang lain. Terima kasih ya, Bang Murah Hati. Sehat selalu, panjang umur, dan tetap menggunakan akal sehat. Silakan.